Sipir itu menemukan potongan besi dan langsung memanggil temannya. Setelah petugas itu keluar, tim bergegas untuk kembali masuk ke lubang. Done, let's go. Did it break off or did someone break it? I don't know. Bellic yang akan pulang, dia melihat ke arah ruang penjaga. Dia curiga karena seperti tidak ada kehidupan di sana. Sementara itu, tim masih menyusuri pipa untuk sampai ke ruang penjaga. Adegan dibuat tegang karena mereka beradu cepat dengan Bellic yang segera datang. Akan tetapi, Charles masih tersangkut di dalamnya. Saat Charles akan masuk ruangan, Michael menahannya. Bellic yang sudah berhasil masuk tidak menyadari kalau mereka kurang satu orang. Beruntung, di sini Bellic hanya memarahinya, tidak curiga dengan tingkah mereka. Setelah itu, dia menyuruh mereka berempat untuk kembali ke sel. Saat Bellic keluar, dia baru menyadari kalau jumlah mereka kurang satu. Here, boss. Waktu yang tepat, karena saat Bellic keluar, Charles langsung naik ke ruangan. Alhasil, jumlah mereka sekarang pas. Mereka semua masih kecewa dengan gagalnya pelarian ini. Dan mereka juga akhirnya dimasukkan ke selnya masing-masing. Di luar penjara, Pop didatangi oleh awak media. Wartawan bertanya tentang apa yang terjadi dalam beberapa jam ke depan. Pop menjelaskan bahwa dia akan bekerja sesuai dengan aturan, seperti pengecekan kepada kursi eksekusinya agar berjalan dengan lancar. Di hadapan publik, Pop berkata tidak suka dengan adanya aturan eksekusi mati. Pada saat LJ melihat beritanya, data diungkapkan oleh media bahwa Lincoln adalah orang ke-13 yang dieksekusi di negara bagian Illinois. Dalam selnya, Michael gelisah karena 16 jam lagi Lincoln akan dieksekusi. Michael pun berkata hanya ada satu orang yang bisa menghentikan eksekusi ini. Siapakah dia? Michael yang akan mendapat pemeriksaan rutin, dia melihat di rumah sakit ada Lincoln. Sarah pun masuk ke ruangan itu dan Michael berkata ingin bertemu dengan Lincoln. Di sini, Sarah mencoba untuk berbicara dengan sipir yang menjaganya. Namun, sipir itu mengatakan untuk menunggu hingga kunjungan terakhir. Setelah itu, Michael meminta Sarah untuk berbicara dengan ayahnya yang sebagai gubernur. Namun seperti yang kita tahu, Sarah dengan ayahnya tidak terlalu dekat. Jadi, Sarah pesimis mendapatkan hak grasi ayahnya agar eksekusi Lincoln dibatalkan. Nick dan Veronica akhirnya bisa bertemu dengan rekannya yang dimana dia adalah pengurus ruang sidang. Veronica yang sudah menerima informasi dari Daniel bahwa Terence Steadman masih hidup, dia kepikiran untuk menggali makam Steadman. Lalu, Nick merayu temannya itu agar bisa memberikan slot dalam persidangan. Akhirnya, mereka pun diberikan waktu 15 menit dalam persidangan. Berpindah ke penjara, Michael yang lagi bersedih akan diganggu oleh T-Bag. Namun di sini, Sucre langsung membelanya. Beat your skinny ass into the ground. Sambil berjalan, Charles mengatakan selama mendekam di penjara ini, dia mengetahui beberapa orang yang dieksekusi mati di penjara ini. Dan 10 tahun lalu, ada seseorang yang sudah disetrum namun tidak cukup untuk membunuhnya. Nah, karena hal tersebut, akhirnya proses eksekusi harus ditunda selama 3 pekan. Michael langsung menegaskan, jadi jika terjadi sesuatu pada kursinya, seseorang mempunyai waktu 3 pekan lagi. Tak lama, datanglah David yang kepo dengan obrolan mereka. Akhirnya mereka pun bubar. Setelah sipir lewat, Michael memutuskan untuk kembali masuk.
Dia pun mengambil tikus yang berkeliaran di sana. Menjelang eksekusinya, Sarah berada di sana menemani Lincoln. Di sini, Lincoln memberi pesan kepada Sarah agar menjaga Michael ketika dia sudah tiada. Namun, Sarah tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke selnya, Sucre bertanya apa yang kau lakukan di sana. Michael hanya tersenyum seolah ada kabar gembira. David yang kembali dicekoki makanan enak, dia digerean agar menjadi mata-mata Bellick. Ketika Bellick bertanya ada apa di luar sana, David hanya mengatakan ada orang bodoh yang berusaha menghisap ganja. Itu bukanlah jawaban yang diharapkan oleh Bellick, karena seharusnya dia terus mengikuti Michael dan mencari tahu informasi tentangnya. Namun ketika David akan meninggalkan ruangannya, dia kembali dan memberitahu Bellick kalau dia mendengar Michael berbicara mengenai masalah kursinya. Karena informasi tersebut, Bellick langsung menuju ruang eksekusi dan memerintahkan untuk pengecekan ulang kursinya. Benar saja, kursi itu tidak berfungsi. Sucre yang tidak mau pupus harapan, dia bertanya pada Michael, apakah ada jalan lain? Michael tidak menjawabnya. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada tikus. Itu artinya tikus adalah media Michael untuk memanipulasi gangguan listriknya. Sambil menunggu eksekusi, Lincoln terus mengatakan, "Aku datang sebagai pria dan akan pergi sebagai pria." Di samping itu, Veronica dan Nick berbicara di depan hakim untuk membeberkan fakta yang mereka temukan. Dia juga harus berhadapan dengan pengacara dari terduga pelaku yang bernama Tucci. Dalam persidangan ini, data saling dipertaruhkan. Veronica dan Nick mempertanyakan soal rekaman yang sudah diedit. Tucci langsung menyangkal bahwa rekaman itu sudah hilang. Dan ledakan di apartemen Veronica dianggap sebagai kebocoran gas. Veronica berkata, agen Pas Pampres bernama Kellerman telah menembak rekannya sendiri karena telah mengungkapkan bahwa Terence Steadman masih hidup. Tucci langsung membawa data yang dimana disebutkan kalau Kellerman dan Daniel tidak terdaftar sebagai Pas Pampres. Hanya dengan data itu, Veronica dan Nick terdiam dan bisa dibilang kalah dalam persidangan. Hakim pun mempertegas yang dia butuhkan adalah bukti, bukan fakta. Either gone, missing, or dead. And I'll have a decision within a few hours. Kepada Bellick, teknisi itu berkata bahwa ada kemungkinan untuk tikus masuk ke dalam sana. Karena itu, Michael terhindar dari masalah ini. Usai melakukan pengecekan, Bellick meminta teknisi itu untuk mengganti sikringnya sekarang. Ternyata tidak semudah itu, karena harus melalui beberapa prosedur. Namun karena masalah ini hanya mereka bertiga yang tahu, Bellick memintanya untuk segera diganti. 6 jam sebelum eksekusi, Bellick menjemput Michael untuk menuju ruang kunjungan terakhir. Michael di sini tahu bahwa kerusakan kursi itu sudah diperbaiki. Lincoln yang sudah dibotaki dibawa memasuki ruang kunjungan terakhir. Dia dibotaki dengan alasan rambut bisa menghalangi aliran listriknya. Michael yang bertanya tentang Veronica dipotong oleh Lincoln untuk terima saja. Di sini Lincoln mengatakan hanya ingin bertukar kenangan dan cerita di saat-saat terakhirnya. Kemudian, LJ yang ingin pergi menemui ayahnya, dia dicegah oleh Veronica karena dia sekarang statusnya masih buron. Tak lama, ada telepon masuk dari rekan Nick di pengadilan. Bahwasanya permintaan mereka untuk menggali makam Steadman ditolak. Setelah itu, Sarah datang ke rumah mereka. Lincoln dan Michael menghabiskan waktunya dengan bermain kartu. Tak lama kemudian, datanglah Veronica. Veronica berkata bahwa banding mereka ditolak. Karena itu, Lincoln dengan terpaksa harus dieksekusi. Michael terkejut karena mengetahui Sarah berjuang untuknya. Karena LJ tidak bisa ikut, mereka hanya bisa berbicara melalui telepon. Menurut saya di sini adalah adegan yang paling sedih. Karena LJ berkata bahwa dia bermimpi akan hidup bersama. Di sisi lain, Lincoln tidak bisa berbuat apa-apa karena upaya entah itu dari Michael atau Veronica tidak membuahkan hasil. I love you, Dad. Sementara itu, Sarah bertemu dengan ayahnya dan memintanya untuk mempelajari kasus Lincoln.
Di sini Sarah hanya mendapat satu kata, yaitu kecewa. Sehingga sambil berlalu pergi, Sarah hanya berkata, jika ayahnya membantu, pura-pura saja itu bukan permintaan anaknya. Di ruang kunjungan terakhir, mereka bertiga hanya bisa menunggu waktu eksekusi. Hingga akhirnya, Pop datang dan membawa Lincoln menuju ruang eksekusi. Tiba-tiba, di tengah perjalanan ada telepon dari gubernur. Itu sedikit memunculkan setitik harapan untuk mereka. Namun ternyata, gubernur hanya memberitahu bahwa gerasinya tidak dikabulkan. Tak diduga, orang yang sudah mempengaruhi kewenangan gubernur itu adalah wakil presiden. Ketika Lincoln akan dimasukkan ke ruang eksekusi, Veronica dan Michael hanya bisa memberikan salam perpisahan. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua ini akan berakhir atau kejutan apa yang akan terjadi? Just have a little faith. How about every Sunday,